Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali untuk bersama-sama cari ilmu. Mudah-mudahan berkah manfaah dunia ilal jannah, amin. Tadi Ustaz Iis saya suruh ngajar, tapi enggak ngajar ya. Ngajar dikit lanjut lagi ya. Belajar ngajar Iis. Nah ikhwani rahimakumullah, malam hari ini kita lanjutkan untuk belajar kitab At-Targhib wa Tarhib. Yang mana pada kesempatan yang lalu kita sudah menjelaskan makna apa itu At-Targhib, apa itu At-Tarhib. Dikasih semangat, motivasi, diiming-iming, itu namanya At-Targhib. Kalau ditakut-takutin, itu namanya At-Tarhib. Jadi ada yang orang itu mendekat kepada Allah dengan disemangati, dengan berbagai macam pahala, berbagai macam nikmat yang Allah siapkan untuknya di jannah. Ada orang yang mendekat sama Allah itu dengan ditakut-takuti. Ada istilah begini di Al-Quran, wahyunya Allah, fafirru ilallah, larilah menuju Allah. Manusia itu kalau takut sama singa, larinya mendekati singa atau menjauhi singa? Ada singa gitu, kita lari menghindari singa, bukan lari mendekati singa. Ada ular yang berbisa, takut sama ular tadi, kita lari meninggalkan ular, bukan lari mendatangi ular. Beda dengan takut pada Allah Ta'ala. Orang itu kalau takut kepada Allah, larinya mendekati Allah. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menyelamatkan dari Allah kecuali Allah. Gak ada yang bisa menyelamatkan dari Allah kecuali Allah. Gak ada yang bisa menyelamatkan dari amarah Allah kecuali kasih sayang Allah. Tidak ada yang menyelamatkan dari murkanya Allah kecuali ampunannya Allah. Nah, ini menjadi prinsip dalam hidup. Dalam hidup ini kalau kita punya salah, larilah ke Allah. Ya, saya punya salah sama Allah, maka saya akan lari ke Allah. Larinya ke Allah bagaimana? Mengejar ampunannya Allah. Itu yang harusnya kita lakukan. Lah seringkali enggak begitu. Punya salah sama Allah, bukan lari mengejar ampunannya Allah, tambah buat salah lagi. Ini contoh kalimat-kalimat orang yang salah akhirnya nyungsep. Tadinya cuma kepleset akhirnya nyungsep. Contoh, ikut pengajian 10 tahun, bagus enggak? Bagus. Tahun ke-11, lihat pria tampan kalau itu wanita, wanita cantik kalau itu pria. Terus tergoda, kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus atau jelek? Jelek. Nah, kalau orang yang alim, orang yang ngerti, orang yang ma'rifah, orang yang paham, orang yang kenal Allah Ta'ala, begitu sadar, loh kok saya berbuat salah? Dia akan langsung lari ke Allah. Akan nangis, akan minta ampun sama Allah, akan berbuat apapun agar Allah mengampuninya dan selalu optimis, husnudzon, prasangka baik. Gak mungkin gak diampuni Allah. Selalu dia berjuang cari ampunannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau orang itu gak alim, 10 tahun udah cari ilmu tapi gak alim-alim. Gak pinter-pinter dia, gak paham-paham Allah Ta'ala. Tahun ke-11 berbuat maksiat yang di dalam pandangannya besarnya luar biasa, maka dia akan mengatakan, memang saya tidak layak masuk surga. Memang saya orang jelek. Memang saya tidak pantas kumpul-kumpul sama orang soleh. Memang saya ini orang yang terbuang. Akhirnya tahun ke-11 meninggalkan majelis. Meninggalkan kumpulannya yang baik. Meninggalkan teman-temannya yang ngajak amal soleh. Sembari mengatakan, itu bukan bagianku. Aku orang jelek, bukan orang baik. Na'udzubillah min dzalik. Ini udah terpeleset, nyungsep. Nah, seharusnya bagaimana? Seharusnya kalau orang itu salah, orang itu punya kesalahan, segera minta maaf. Dan paling enak tuh minta maaf sama Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sebelum kita itu dimaafkan, Allah sudah berbuat sesuatu ke arah memberikan maaf, yaitu Allah perintahkan seluruh umat manusia untuk menutup aib kita.
Siapa yang bongkar kesalahan hambaku, aku akan bongkar kesalahannya dunia akhirat. Masya Allah. Ini coba kalau Anda di satu jawatan ya, ada satu karyawan rekanan Anda berbuat kesalahan. Itu yang pengen ngungkap kesalahannya banyak enggak kira-kira? Kan ada orang iri, dengki, ada itu ya, pengen ngungkap kesalahannya. Terus kalau atasan Anda ngomong, siapa yang berusaha bongkar kesalahannya, dia akan saya bongkar kesalahannya, semuanya. Kalau Anda termasuk orang yang berbuat kesalahan tadi, yang dibela oleh atasan Anda tadi, yang Anda rasakan apa? Kalau kita ini termasuk karyawan yang tadi itu, yang berbuat salah, kemudian atasan kita ngomong siapa yang bongkar kesalahannya, saya akan bongkar kesalahannya dia juga, semuanya. Kita merasa diapakan ini? Dibela, betul ya? Kemudian diapakan lagi? Disayang, benar kan? Disayang, merasa diapakan lagi? Diistimewakan. Begitulah perlakuan Allah kepada muslim yang punya salah. Begitulah perlakuan Allah kepada umat Islam yang punya dosa. Allah ancam semua orang yang ngaku dirinya muslim, kalau kamu bongkar kesalahan saudaramu, aib saudaramu, aku akan bongkar aibmu dunia akhirat. Udah salah dibela sama Allah Ta'ala. Ini dibela sama Allah Ta'ala. Jangan sampai hambaku ini dipermalukan. Artinya apa? Disentuh hati kita untuk gendang tobat. Segera minta maaf. Oh Allah baiknya seperti itu. Enggak cukup demikian. Ya, selain Allah melarang kita ini bongkar aibnya orang, Allah juga melarang kita memperbincangkan keburukannya orang yang sudah nyata terbongkar. Sudah nyata terbongkar, orang itu berbuat buruk, nyata terbongkar. Kalau tadi masih belum terbongkar ya, aibnya tertutup. Yang kedua kelihatan nyata. Dia berbuat maksiat, 2-3 orang lihat. Berarti aibnya ini kelihatan atau enggak kelihatan? Kelihatan. Maka Allah ancam lagi, siapa yang menggunjing saudaranya atas dosa yang dia lakukan, maka dosanya lebih berat daripada zina. Masya Allah. Ngomongkan jeleknya saja dimarahi sama Allah Ta'ala. Memang itu pendosa, berbuat dosa, urusannya sama aku. Kalau kamu ngomongin dia, dosamu lebih besar. Diapakan lagi sama Allah? Dibela. Sama Allah dibela. Sama Allah disayang. Bisa enggak kita merasakan huwar rahman, huwar rahim, huwa arhamur rahimin. Dia Allah yang maha penyayang, dia Allah yang maha pengasih, dialah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bisa enggak kita merasakan kasih sayang Allah yang demikian besar ini? Bisa tidak? Ini kalau kita rasakan itu nanti, Masya Allah. Ternyata betul orang yang punya salah sama Allah Ta'ala ditakut-takutin neraka. Itu sebetulnya bukan ditakut-takutin neraka. Disuruh marani Allah. Datengin aku, nanti aku yang bereskan neraka. Datengin aku, kuburan nanti yang ruwet-ruwet aku yang bereskan. Malaikat ini bebas dari siksa kubur. Malaikat ini bebas dari siksa api neraka. Aku yang akan bereskan. Tapi kamu datengin aku. Fafirru ilallah. Nah inilah yang diketahui oleh para aulia wassolihin. Rahasia inilah yang dipahami oleh para wali-wali Allah. Makanya para wali-wali Allah, hamba-hamba Allah yang soleh itu tidak pernah khawatir dengan perbuatan dosa. Takut kepada Allah, enggak mau berbuat dosa. Tapi enggak khawatir dengan perbuatan dosa. Maksudnya bagaimana? Kalau sampai udah jaga luar biasa, kok kalah sama nafsu, kalah sama setan, kalah sama dunia, kalah sama ego. Beliau yakin Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Langsung minta ampun sama Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada was-was. Pede, saya minta ampun sama Allah. Saya minta maaf sama Allah, maju. Lah sementara kita ini sudah amal enggak jelas, maksiat jelas, sama Allah juga enggak jelas. Allahnya maha baik, Allah yang maha penyayang, suruh percaya Allah maha pengampun saja susahnya luar biasa. Apa ya masa toh yai, saya diampuni. Masuk toh Bib, saya diampuni. Itu kayak kalau ketemu orang model begini ya, contoh ya. Bib, dosa saya banyak tuh Bib, apa bisa diampuni? Jawaban saya, lah apa pengen diampuni? Apa kamu pengen gak diampuni? Apa pengen masuk neraka sekalian? Memang pengennya begitu. Paham maksud saya ya? Apa bisa diampuni toh Bib? Lah pengennya piye? Apa pengen gak diampuni sekalian? Pengen masuk neraka? Oh ya enggak Bib, ya sudah.
Jangan bilang apa bisa diampuni, bilanglah pasti diampuni. Yang penting aku berjuang minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini makna at-targhib wa tarhib. Orang kalau ditakut-takutin sama Allah dengan neraka, maksudnya jangan takut sama nerakanya. Buat rasa takutmu itu pemicu untuk minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Enak ngasih contoh-contoh saja, ngajinya nyantai. Pandemi itu enggak usah lama-lama. Ya, yang penting barokah gitu. Yang penting manfaat. Contoh yang lain begini. Ada anjing menyala-nyala. Ini kalau saya tirukan nanti dikira saya mirip. Tapi enggak apa-apa ya, biar ceramah itu kalau enggak dikasih contoh nanti kurang bisa diresapi. Kita lagi jalan, kita penakut dan takut sama anjing galak. Tiba-tiba ada anjing galak menyala-nyala. Mesti toh ya. Sebatin aku. Mirip. Awas ya. Nyala-nyala. Mundur kita takut. Baru mau melangkah, semakin takut. Terus kita lihat kok di situ ada pawang penjinak anjing. Kenal tonggone dewi ya. Yang ini ahli jinakan anjing. Gimana caranya kita kalau takut sama anjing biar selamat dari anjing? Gimana? Sibuk ngadepi anjingnya atau bilang sama pawangnya? Bilang sama pawangnya penjinaknya, tolong anjingnya kasih tahu. Ojo jekuk-jekuk. Jangan nyala, saya mau lewat. Kata pawangnya, tenang, dah. Anjing diem, langsung nurut. Ahlinya kok ya, tahu bahasaan anjing, nurut langsung. Terus kita sudah silakan jalan, jalannya nyantai. Lah neraka itu yang punya Allah, neraka itu miliknya Allah. Malaikatnya semua yang nyeksa di neraka, malaikatnya itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Nah terus gimana? Kamu kalau takut sama neraka, jangan sibuk mikir nerakanya, kamu sibuk deketi yang punya neraka. Ya Allah, tolong padamkan api neraka untukku ya Rabb. Ya Allah, selamatkan aku dari siksa api neraka. Apa kata Allahnya? Jangan khawatir, beres. Saya punya dosa, saya nggak akan sibuk mikiri dosa. Orang yang mikiri dosa itu yang salah. Karena mikirin dosa akan buat orang terjerembab dalam dosa dan ingat dosa-dosa. Dosa kok diingat-ingat. Dosa itu jangan diingat-ingat, ingat-ingat dosa itu nanti akan menimbulkan kita pengen berbuat dosa. Contoh, pernah punya dosa mencium perempuan yang bukan mahramnya. Terus diiling-iling, dulu saya pernah berbuat dosa itu, ya Allah. Setan teko, mumpung pas iling-iling. Ya kan, mumpung waktu ingat. Sama setannya dibisiki, lambok dibaleni. Dosa. Allah ampuni aku, balenono setan. Ulangi. Lo sudah lupa sama dosanya kok tambah inget-inget dosa. Akhirnya apa? Baleni. Ya Allah dosa lagi. Dosa itu bukan untuk diingat-ingat. Terus yang dimaksud ingat dosa itu bagaimana? Ingatlah kamu punya Allah yang maha pengampun. Jadi dosanya jangan kamu ingat-ingat, kamu cukup minta ampun. Ya Allah maafkan saya banyak dosa, selesai. Enggak usah kamu preteli gitu ya. Ya Allah saya pernah ini, ya Allah, Gusti Allah paham. Yang paling menarik itu obrolan saya sama Syekh Hisham Al-Kabani, mata'allah bituli hayati. Syekh Hisham Al-Kabani, seorang ulama di Amerika sana ya. Itu saya pernah nanya banyak mata, bukan 4 mata. Setelah ceramah itu ada berapa orang saya nanya. Syekh, saya ini banyak dosa. Gimana ya? Jawabannya itu saya tunggu opo ngono ya kira-kira. Kalau jawaban lumrahnya apa? Ya minta ampun sama Allah Ta'ala. Gitu kan ya? Itu jawaban lumrah. Tapi kalau ulama yang arif, ulama yang paham itu jawabannya ngobati, bukan standar. Contoh gini, ada orang datang ke tempatnya orang kaya. Saya ini utang saya banyak ya. Gimana ya caranya biar lunas? Jawaban standar, ya kamu kerja. Betul kan ya? Kamu kerja.
diangsur, nanti kan lama-lama lunas. Itu jawaban standar. Tapi kalau orang kaya yang paham, nggak ngomong begitu. Jangan takut sama utangmu. Kenapa? Kamu punya aku koncomu. Nyoh, lunas no. Ki paham iki. Sing model ngene akeh gak iki? Ini paham yang dibutuhkan yang ngomong. Yang ngomong tadi sebetulnya lagi ngomong wangono aku, begitu kan ya? Tolong help me please gitu. Cuman caranya dia ngomong begitu. Yang kaya yang paham, ya nggak akan kakean nasihati kamu yang begini, nggak akan nyoh, pen, lunasono. Paham. Cuman orang paham akhir zaman itu sedikit. Jangankan akhir zaman, zaman dulu aja yang paham-paham susah kok. Makanya orang cari ilmu itu apa? Warzuqni fahma. Ya Allah beri aku ilmu dan berilah aku pemahaman. Banyak orang punya ilmu tapi gak paham. Ya kayak tadi punya ilmu, lunaskan hutang, ini dinasehati macam-macam. Padahal dia sugih. Ya sugih ya kakek nasehati. Orang sugih kok nasihati orang melarat, itu kebangetan tuh ya. Kebangetan mboten nih. Orang kaya nasehatin orang yang lagi susah, itu keterlaluan enggak itu? Keterlaluan. Orang kaya gak dibutuhkan nasihatnya sama orang susah, yang dibutuhkan solusinya duit, paham? Oh, iya betul tuh ya. Sepupunya datang cerita, wah sekarang ini ya pasar itu sepi, cari duit susah. Lah dulurnya yang sugih diceritain gitu tambah jawabannya, oh iya podo, sama. Wah bisnis saya juga lagi menurun. Batine sing rodok susah mau, aduh ngono gak paham-paham. Dikode jelas kok gak paham, paham. Ini orang kalau punya pemahaman gak begitu. Nah ini Syekh Hisam ini orang paham. Saya gak butuh jawaban minta ampun sama Allah. Masa Habib Novel gak paham? Orang punya banyak dosa ya minta ampun sama Allah, itu udah pasti. Orang banyak dosa yang seperti tadi, kejar Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh, itu standarnya. Nah yang saya butuhkan bukan itu, yang bisa ngobati hati saya dari ayem gitu loh. Jawaban yang buat ayem hati saya. Jawaban beliau itu membuat saya langsung grek. Tapi coba tiru loh ya. Ini salah tafsir repot soalnya. Simak pengajian ini sampai akhir. Jangan asal potong kemudian jadi fitnah nggak mudeng harus tanggungan dosane. Karena ilmu itu harus disimak dengan betul. Subhanallah. Kalimatnya itu mencengangkan. La takhaf minadz-dzunub. Jangan takut sama dosa-dosa. Nah, coba ini diterangkan sampai di sini dipotong. Kata Habib Novel jangan takut sama dosa. Wes edano sisan. Kacau kan ya. Maksudnya kita-kita yang punya dosa ini loh. Jangan takut sama dosa. Kes kadung kok ya. Sudah terlanjur punya dosa kok. Takut sama dosa. Akhirnya pesimis. Aku takut. Pesimis kan ya. Takut aku, pesimis. Gak optimis. Kalimat selanjutnya, Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah maha indah, Allah suka pada keindahan. Jadi gak mungkin Allah kok obok-obok lihat-lihat dosamu, gak mungkin. Gak mungkin Allah obok-obok cari-cari dosamu tuh gak mungkin. Allah maha melihat tapi Allah gak mau lihat dosa-dosamu. Kenapa? Lawang hambanya saja dilarang lihat kok. Kamu kalau lihat orang berbuat dosa tutup, ojo mbok sawang, tutupin gitu kan ya. Gak boleh. Ada misalnya begini, laki sama perempuan gandengan masuk hotel. Sewa kamar di hotel. Terus sama Allah kamu suruh buntuti gitu. Buntuti intipen ngopo ngono kuwi. Ajarane sapa kuwi? Gak ada. Kita disuruh apa prasangka baik, jangan cari-cari kesalahan orang lain. Jangan coba cari tahu kesalahan orang lain. Dah tutup, dah selesai. Lihat yang baik-baik saja. Lawang Allah nyuruh hambanya begitu kok. Masa Allah akan cari-cari kesalahanmu? Gak mungkin. Yang suka cari yang kotor itu cuma anjing. Anjing tuh di tempat sampah, kais-kais tuh. Itu anjing. Kalau Allah maha indah. Jadi yang suka cari kesalahan cuma setan. Maka kamu gak usah mikir dosa-dosa itu gak usah dipikir. Tapi dekati Allah yang maha indah tadi. Ya tadi dengan minta ampun dan lain sebagainya. Tapi kan ayem jawaban begini. Oh Allah akan lihat bagus-bagus saya saja. Jelek saya nggak dilihat. Coba kalau saya begini loh mas, ini rotok angel didik tapi gak apa-apa. Sebetulnya ini kelas-kelas Ustadz Iis belum layak dengar pengajian yang seperti ini. Ya, apalagi yang lain. Kenapa? Ini kelasnya orang sudah nikah yang boleh. Kan Ustadz Iis belum nikah.
belum dengar penjelasan saya ini belum bisa didengar sama Ustadz Iis karena belum nikah. Ini kelasnya orang-orang yang sudah nikah itu yang bisa paham apa yang akan saya sampaikan. Kira-kira perlu disampaikan enggak ini? Yakin? Oke, begini. Ya ngomong saya enggak enak, maksud saya mau nikah. Gak apa-apa contoh gitu ya. Saya mau melamar anaknya seseorang. Sementara orang itu tahu kesalahan saya dan tahu kebaikan saya. Calon mertua ini ngerti bobrok saya dan tahu baiknya saya. Saya dikasih tahu, calon mertuamu ngerti loh keburukanmu yang tik 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 A sampai Z. Tahu loh. Kira-kira saya maju melamarnya itu langkahnya mantep atau was-was? Sama malu atau enggak malu? Malu kan ya? Takut, malu, jadi jalannya kan enggak enak. Tapi kalau kemudian calon mertua saya ngomong sama orang, sampaikan ke novel itu sampaikan ya. Saya itu bukan model orang yang suka lihat yang buruk-buruk. Jadi enggak mungkin saya lihat yang buruk. Sing welek iki gak ketokan. Saya jadinya apa? Oh, gak seneng nonton sing elek. Berarti elekku gak didelok. Betul kan ya? Sehingga saya majunya mantap atau gak mantap? Mantap. Majunya sama cinta atau enggak cinta? Cinta. Majunya semangat atau enggak semangat? Semangat. Ketika menghadapi calon mertua saya ngomongnya enak atau enggak enak? Enak. Kenapa? Karena sing ditonton apiku, pede. Wah ya, permisi Bapak, enak. Lah ngadep sama Allah Ta'ala kalau hatinya itu yakin Allah melihat kebaikanku, Allah sudah ngampuni keburukanku. Majunya juga enak. Cuman yang belum pernah melamar enggak paham. Tadi jawab, Habib, maaf Habib, dengan segala hormat, kelas saya dilamar, bukan melamar. Masya Allah. Ya Bin ya, akan nolak toh? Oh iya. Kelas saya dilamar, bukan malah melamar. Ustadz Iis, makanya suruh ceramah nanti takut, sebentar mandek sholawatan lagi. Jadi sholawatan tadi sholawatan modus. Ya, untuk menghindari diri dari suruh ceramah itu. Ustadz Iis. Boleh dilanjut? Ya, pokoknya enggak usah panjang-panjang, dikit tapi berkah.